Semoga Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, minggu ini, kita memasuki minggu pertama masa Advent tahun liturgi C. Bacaan kitab suci diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 33 ayat 14-16, surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2, dan Injil diambil dari Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 28 dan ayat 34 sampai 36. Pergantian tahun liturgi bukan sekedar memutar kembali pita rekaman tahun sebelumnya, tetapi terutama sebuah proses kelahiran baru dalam gereja. Kelahiran baru di dalam diri kita masing-masing sebagai anggota gereja. Ketika bertemu dengan Nikodemus dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 5, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kelahiran baru dalam air maksudnya adalah pertobatan. Dan kelahiran baru dalam roh maksudnya pembaharuan pikiran dan kehendak, budi dan hati untuk mengikuti bisikan suara Tuhan, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, membiarkan roh Tuhan memimpin seluruh kehidupan kita. Dan itu kita lakukan terus-menerus sepanjang hidup kita. Ada beberapa kekhasan dalam masa Advent. Yang pertama, warna liturgi pada masa Advent adalah ungu, lambang penyesalan dan pertobatan. Tema ini mengisi hampir seluruh bacaan pada masa Advent. Yang kedua, Kidung Kemuliaan tidak dinyanyikan dalam perayaan Ekaristi. Nanti pada masa Natal dan sesudahnya, pada masa Natal baru Kidung Kemuliaan kita nyanyikan. Yang ketiga, kehadiran lingkaran Advent di gereja dan di rumah-rumah umat. Kebiasaan di negara lain seperti di Jerman, keluarga-keluarga Katolik juga membuat lingkaran Advent di rumah mereka. Jadi bukan cuma di gereja, tapi di rumah mereka juga dibuat lingkaran Advent, sebagaimana kemudian mereka juga membuat kandang Natal kecil di dalam rumah mereka. Tentu ini mengingatkan kita, atau mengingatkan mereka bahwa ada hubungan yang sangat erat antara rumah tempat kita tinggal dengan rumah Tuhan sendiri, yakni gerejanya yang kudus. Elemen-elemen lingkaran Advent adalah yang pertama, rangkaian daun cemara segar atau dedaunan lain berwarna hijau. Lalu kemudian ada 4 batang lilin, 3 berwarna ungu, dan 1 berwarna merah muda. Lilin-lilin ini dijalakan 1 batang tiap misa minggu Advent sampai pada minggu yang keempat. Nah, apa makna lingkaran Advent itu? Yang pertama, lingkaran melambangkan hidup yang saling berjalin, juga lambang keabadian dan belas kasih Tuhan tanpa batas awal dan akhir. Yang kedua, lingkaran Advent terbuat dari daun cemara atau dedaunan hijau lain, lambang Kristus yang datang untuk memberi hidup baru lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Cemara atau dedaunan warna hijau adalah lambang pengharapan, pembaharuan Allah pada hidup kita. Keempat lilin lambang 4 minggu, kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal.
Lilin yang bernyala melambangkan terang yang mengusir kegelapan. Juga lambang Kristus sendiri, sang cahaya sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi, berikut arti khusus dari 4 minggu Advent. Minggu Advent yang pertama ditandai dengan penyalaan sebatang lilin ungu, mempunyai arti pengharapan atau hope. Kita menantikan kedatangan Kristus dengan pengharapan dan penuh sukacita, disertai pertobatan. Lilin pertama ini disebut juga sebagai lilin nabi, yang mengingatkan bahwa kedatangan Kristus telah dinubuatkan oleh para nabi. Minggu kedua Advent ditandai dengan penyalaan lilin ungu kedua, mempunyai arti kesetiaan dan cinta. Love. Mengingatkan kita untuk tetap setia dalam cinta, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Lilin kedua disebut juga sebagai lilin Bethlehem, di mana Kristus akan dilahirkan. Minggu ketiga Advent. Minggu ini ditandai dengan penyalaan lilin warna merah muda, mempunyai arti sukacita atau joy. Minggu Advent ketiga disebut juga Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, mengingatkan kita untuk bergembira bersama menyambut kelahiran Yesus Kristus. Lilin ketiga disebut sebagai lilin gembala, karena berita sukacita kelahiran Yesus pertama-tama diberitahukan kepada para gembala. Minggu keempat Advent ditandai dengan penyalaan lilin ungu, mempunyai arti perdamaian atau peace. Mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, pemilik semesta alam, pembawa damai. Lilin keempat disebut sebagai lilin malaikat, karena para malaikat bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang terkasih, itulah makna lingkaran Advent yang dipasang di gereja atau di rumah kita selama 4 minggu masa Advent. Dan pada hari ini, di dalam Injil Lukas, Yesus menasihati kita. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hendaknya sabda Yesus ini selalu bergema di dalam hati kita pada masa Advent ini, supaya kita benar-benar mengisinya dengan sikap tobat yang lahir dari hati kita masing-masing. Sikap tobat itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, di dalam devosi-devosi kita, di dalam Ekaristi Kudus yang kita terima, yang kita hayati, dan juga di dalam perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan terhadap sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Selama masa Advent ini, kita diminta juga untuk berbagi kasih. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini untuk membagikan kasih yang begitu luar biasa dari Allah. Dan Yesus akan menjalankan perintah kasih itu, menghayati kasih itu dalam seluruh kehidupannya, dan terutama dalam misteri sengsara, wafat,
dan kebangkitannya yang menyelamatkan kita. Selamat memasuki masa Advent, selamat bertobat dan membaharui diri dalam Tuhan, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.